Salam persahabatan dan selamat datang ke teman berduka. Kamu down, jangan tanggung sendiri. Kita kawan. Pada hari ini kita akan berbicara tentang hati. Bagaimana memujuk hati yang telah mengalami rasa kehilangan. Seringkali kita bersedih atau berduka bukan karena kita tidak memahami apa yang telah terjadi, tetapi karena hati kita masih tidak dapat menerima hakikat itu. Sesungguhnya kehilangan orang yang disayangi itu memang menyakitkan, ataupun kehilangan sesuatu yang berharga bagi kita. Kehilangan keupayaan untuk melakukan perkara-perkara yang dahulunya seringkali kita lakukan, ataupun kehilangan sumber pendapatan, apalagi kalau kehilangan cinta dan harapan. Kehilangan itu mengganggu rentak hidup kita. Bayangkan yang dahulu ada, kini sudah tiada. Yang dahulu dekat, kini sudah terpisah. Yang dahulu ada orang yang melakukannya untuk kita, atau bersama-sama dengan kita melakukan sesuatu itu. Tetapi sekarang kita terpaksa melakukannya sendirian. Rentak hidup kita terganggu dan juga hidup kita berubah. Kepala kita mungkin sudah menerima atau memahami hakikat itu, bahwa yang pergi tidak akan kembali. Tetapi hati ini masih enggan untuk menerima kehilangan tersebut. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus memujuk hati. Bagaimana kita memujuk hati itu yang coba kita bicarakan pada kali ini. Bagaimana memujuk hati sendiri? Seperti juga kita memujuk seseorang. Kita perlu memberikan dia ruang dan waktu untuk menangis, untuk marah, untuk bersuara, untuk berdiam, bersendirian, dan juga melayan perasaan-perasaan yang ada. Dengan sempadan atau dengan peringatan bahwa jangan melakukan sesuatu yang boleh membahayakan diri kita. Jadi kita katakan kepada diri kita, kamu boleh bersedih dengan kehilangan ini, tapi jangan melakukan sesuatu yang membahayakan atau yang memudaratkan diri. Pergilah ke tempat yang indah, tempat-tempat yang menarik, yang boleh memberikan ketenangan kepada jiwa kita. Nikmati keindahan alam. Seringkali kita mendapat ilham, mendapat berkat daripada alam semula jadi yang begitu luar biasa. Kita katakan, kita melihat dan menyambut fajar yang menyingsing, melihat senja yang berlabuh, merasa sinaran mentari yang jatuh menyinari kulit kita, menikmati belayan bayu, menghirup udara yang segar, mendengar melodi alam, mengagumi bunga-bungaan, memandang ke pergunungan dan memerhati ombak dan pantai, menatap angkasa pada waktu malam yang dihiasi dengan bintang-bintang dan bulan, membiarkan hujan membasuh jiwa kita dan mengizinkan pelangi mewarnai hidup. Luar biasa alam itu, saudara dan saudari. Sahabat-sahabat sekalian, pujuklah hati, berbicaralah kepada dirimu sendiri, bermonolog. Tanyakan, apa kabar hari ini pada diriku?
Apa perasaanmu hari ini? Adakah kamu masih teringat kepada dia yang telah pergi? Kita boleh juga mengenang pengalaman atau kenangan-kenangan lalu bersama dengan orang yang dikasihi itu atau sesuatu yang telah hilang itu. Melihat gambar-gambar lama dan mengimbas kembali kenangan-kenangan. Jika kita rasa mau ketawa, ketawalah. Jika rasa mau tersenyum, tersenyumlah. Jika rasa menangis waktu itu, menangislah. Keluarkan air mata itu. Jangan ditahan. Dan kita mungkin boleh bertanya, jika kita bersedia untuk bertanya kepada diri, apakah masih ada hal-hal yang kamu mau lakukan untuk dia yang telah pergi? Hal-hal yang tidak sempat dilakukan kepadanya bersama dengan kita. Ini perlu untuk hati kita mengungkapkan apa yang terpendam. Mungkin itu ada penyesalan, di situ ada kemarahan, di situ ada kesedihan, tetapi itulah yang harus diproses, dikeluarkan. Mungkin apabila kita mau berbicara dengan diri kita ini, jangan berikan sedikit masa. Mungkin setelah 2 minggu atau lebih mengikut keadaan diri kita. Sekiranya kita sudah merasa tenang dan boleh berbicara dengan diri kita, dan tanyalah pertanyaan-pertanyaan ini. Berbicaralah dengan diri sendiri. Dan bersabarlah, ujuklah hatimu sendiri. Sekiranya dia ada di sini pada saat apakah yang mungkin akan dia katakan kepada saya? Sekiranya orang yang telah pergi itu boleh mengatakan sesuatu kepada kita dalam keadaan kita yang sedang berduka ini, apakah mungkin yang dia akan ucapkan? Kita tahu ini tidak akan terjadi, tetapi ini mungkin perlu bagi diri kita untuk memujuk hati kita sendiri. Adakah dia mau saya terus bersedih dan berduka, kehilangan semangat, berputus asa? Adakah dia mau saya dibebani dengan masalah atau dengan penyesalan-penyesalan atau dengan dendam? Adakah dia mau saya terus berkeadaan seperti ini? Dan kita boleh bayangkan orang-orang yang kita kasihi melakukan yang terbaik untuk kita. Melakukan yang terbaik. Apabila diri kita cukup bersedia, ada satu lagi pertanyaan yang boleh kita tanyakan kepada diri kita untuk memujuk hati kita. Apa rancangan kamu? Apa rancangan saya untuk menghadapi hidup ini tanpa dia atau tanpa sesuatu yang telah hilang itu? Apa rancangan? Soalan ini memberi kita kesadaran bahwa hidup harus diteruskan walaupun kita bersedih, kecewa, dan berduka. Apabila kita mula memikirkan tentang apa yang harus dilakukan di masa depan, ini tidak bermakna yang kita akan melupakan atau kita tidak lagi akan menghormati orang yang telah pergi. Sebaliknya, kita menyanjung orang yang kita kasihi itu, yang telah pergi itu, dengan melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Karena kita tahu suatu hari kita pun akan pergi. Jadi, selagi ada kesempatan, kita lakukan sesuatu yang bermakna dalam hidup kita. Sekali lagi, jangan terburu-buru untuk bertanya soalan seperti ini, tetapi berikan ruang kepada hati. Namun apabila kita sudah bersedia, berbicaralah kepada diri kita sebaik-baiknya. Apa rancangan kita sekarang? Soalan
ini, walaupun berat mungkin, walaupun sesuatu yang mungkin kita tidak mau bicarakan saat kita bersedih, tetapi kalau kita mau move on atau kita mau mendapat kesembuhan, kita perlu membicarakannya cepat atau lambat. Dengarlah ataupun rasakanlah dalam dirimu sendiri, adakah saya sudah bersedia? Dan tanyakan pertanyaan, apa rancangan saya untuk menghadapi hidup ini tanpa Dia yang telah dahulu pergi? Tersenyumlah karena orang itu telah pernah hadir dalam hidup kita. Hargailah kenangan-kenangan bersama dengan Dia, tetapi hidup ini harus diteruskan. Kita perlu memujuk hati kita, karena mungkin tidak ada orang yang akan memujuknya atau tahu bagaimana memujuk diri kita selain diri kita sendiri. Jika keadaan memungkinkan atau memerlukan, berbicaralah dengan seseorang. Mungkin seseorang itu adalah sahabat baik, seorang pendengar yang baik. Mungkin juga itu adalah saudara yang memahami. Mungkin juga itu adalah seorang pastor atau seorang pemimpin agama yang dihormati dan boleh dipercayai. Dan boleh juga itu adalah seorang konselor yang bertauliah. Pastinya pandai untuk membantu kita, memujuk hati kita menerima sesuatu kenyataan yang pahit. Dan saya juga ingin mencadangkan, jika kamu seorang yang percaya kepada Tuhan, apapun agamamu, berbicaralah kepada Tuhan secara terbuka. Bagi saya suka untuk berbual-bual dengan Tuhan. Apapun, dalam keadaan apapun, ini adalah sesuatu yang sangat indah bagi diri saya. Mengatakan kepada Tuhan apa perasaan saya, apa kesedihan saya, apa kegembiraan saya, itu adalah hal-hal yang indah bagi saya. Dan mungkin kamu juga boleh mengalaminya jika kamu percaya kepada Tuhan. Berbicaralah kepada Tuhan, karena Dia memahami segala apa yang sudah terjadi lebih daripada diri kita memahami, dan Dia mengetahui lebih daripada kita mengetahui diri kita, karena Dia Maha Tahu dan Dia mempunyai kuasa, kemampuan yang tidak terbatas. Jika kita tidak dapat memujuk hati kita, Tuhan pasti mampu untuk melakukan yang baik kita. Dia juga seorang pendengar yang baik, yang setia, penuh kasih. Dan Tuhan memberikan respon yang terbaik untuk kita. Pada hari ini kita sudah berbicara tentang memujuk hati. Semoga hati kita yang terluka, hati kita yang telah kehilangan ini, akan dapat dipujuk sebaik-baiknya. Dan itu bermula dengan inisiatif diri kita sendiri untuk memujuk hati kita. Berikan ruang dan waktu kepada diri kita untuk bersedih, dan berbicaralah dengan lemah lembut kepada diri kita. Kemudian kita boleh berbicara pada orang-orang yang mungkin boleh membantu kita. Dan sekiranya Anda percaya kepada Tuhan, berbicara kepada Tuhan.